Selamat berjumpa kembali dengan kami Cornelius Media dalam pendalaman Alkitab lewat pelajaran Sekolah Sahabat. Dan pada pekan ini kita tiba pada pelajaran yang ke-6 dengan topik Yesus Imam yang Setia. Dan saat ini saya akan bersama-sama dengan Pendeta Widodo. Kami akan membahas bersama pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-6 ini dengan topik Yesus Imam yang Setia. Oleh karena itu, mari kita awali pembahasan kita pada saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami meminta kuasa dari surga, agar dapat memampukan kami untuk memahami pelajaran yang ke-6 dari Sekolah Sahabat, Yesus Imam yang Setia. Berkati hamba-Mu dan Pendeta Widodo, bahkan semua pemirsa yang menyaksikan siaran ini kiranya Tuhan memberkati. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ayat inti pelajaran Sekolah Sahabat kita, pelajaran yang ke-6 diambil dari Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Kalau kita melihat dari mana ayat inti ini diambil, Ibrani pasal yang ke-7, maka kita dapati bahwa Ibrani pasal 7 ini, penulis surat Ibrani ingin mengangkat lagi topik utama yang sudah diangkat di dalam chapter-chapter sebelumnya. Dan pasal 6 ayat yang terakhir menyebutkan di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Artinya, Ibrani pasal 7, penulis kitab ini ingin menjelaskan lebih dalam lagi apa yang dia kutip dari Mazmur pasal 110 ayat yang keempat. Dikutip di dalam ayat yang ke-6, Ibrani pasal 5, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ini adalah titik utama dari apa yang ingin dijelaskan oleh penulis kitab Ibrani di dalam pasal yang ke-7 ini. Dan seorang teolog penulis buku yang lain menyatakan bahwa sebenarnya Ibrani pasal yang ke-7 adalah sebuah eksegesis dari Mazmur 110 ayat 4 yang diangkat oleh penulis kitab Ibrani. Dia menyebutkan itu di ayat yang ke-6, pasal yang ke-5, kemudian ayat yang ke-10, dan diulangi lagi pada ayat yang ke-20, pasal yang ke-6. Sehingga dengan demikian tujuan utama dari Ibrani pasal 7 ini adalah ingin menunjukkan bahwa menurut peraturan Melkisedek, keimamatan Yesus itu lebih tinggi daripada apapun juga. Contoh, dia ingin yang pertama menaruh Melkisedek di dalam historical context, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kalau kita baca Ibrani pasal yang ke-7. Kemudian, section selanjutnya adalah dia ingin mendiskusikan kata imam itu sendiri, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Selanjutnya, aturan-aturan keimamatan itu dijelaskan oleh penulis di dalam ayat yang ke-11 dan 12. Dan yang terakhir, menurut peraturan ini, Yesus keimamatannya ditentukan untuk selama-lamanya. Jadi sekali lagi ada korelasinya dengan imamat Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal 7 menjelaskan lebih lanjut tentang keimamatan Kristus menurut peraturan Melkisedek. Baik, untuk memahami lebih dalam lagi akan pelajaran kita pada saat ini, kita akan melihat bagaimana tugas-tugas para imam ini di dalam Alkitab. Yang kita tahu bersama bahwa imam-imam ini mereka diangkat oleh karena mereka memiliki garis keturunan, mereka memiliki darah dari Harun, ya. Tetapi di dalam fungsi tidak semua imam akan menjadi imam besar, ya. Hanya akan ada satu imam besar di antara para imam. Dan pada saat ini paling kurang kita akan melihat ada 5 perbedaan yang mencolok antara fungsi dari imam besar dan para imam biasa. Perbedaan yang pertama adalah masalah jumlah. Ya, jumlah para imam itu biasanya banyak, ya. Oleh karena mereka adalah semua anak laki-laki dari keturunan Harun yang sudah berusia 25 tahun, secara otomatis mereka akan diurapi menjadi imam yang bertugas dalam Ka'bah. Sedangkan imam besar hanya satu dan menjabat seumur hidup. Ya, itu yang pertama. Lalu kemudian perbedaan yang kedua antara imam besar dan para imam adalah masalah jabatan mereka. Ya, dikatakan bahwa para imam besar adalah pemimpin para imam di dalam bait suci dan
para imam bertugas untuk membantu imam besar, ya. Jadi imam besar itu adalah pemimpin para imam, sedangkan para imam itu adalah pembantu imam besar. Jadi jabatan mereka berbeda. Lalu perbedaan yang ketiga adalah tempat pelayanan mereka. Kalau para imam, mereka dapat bertugas di pelataran sampai ke dalam bilik suci, tetapi untuk imam besar, dia bisa masuk sampai ke dalam bilik yang maha suci. Jadi tempat pelayanan mereka berbeda. Kemudian yang keempat adalah pelayanan mereka, ya. Pelayanan mereka, para imam melayani hanya dalam jangka waktu tertentu karena mereka juga memiliki jadwal giliran, ya. Giliran mereka masing-masing. Tetapi untuk imam besar, dia akan bertugas melayani secara sepenuh waktu atau penuh waktu, oleh karena dia menjabat seumur hidup, ya, seumur hidup. Dan yang kelima adalah perbedaan dalam hal pakaian. Ya, imam besar akan memiliki pakaian yang terlihat mewah, rumit, dan punya banyak aksesoris. Bahkan mereka juga punya urim dan tumim. Sedangkan para imam, mereka hanya memiliki jubah yang sederhana. Demikian perbedaan antara imam dan imam besar. Baik, terima kasih pendeta. Nah, di ayat inti disebutkan imam besar. Siapakah yang dimaksud dengan imam besar? Tentunya jawaban secara langsung boleh kita sebutkan Yesus adalah imam besar yang dimaksud di sana, di dalam ayat inti kita. Nah, kalau kita merujuk kepada apa yang ditulis oleh penulis Sekolah Sabat, maka kita dapati di sana bahwa yang pertama, menurut Ibrani pasal yang ke-7, dalam peraturan Melkisedek itu, Yesus adalah imam besar yang saleh. Dia tidak punya cacat celah dalam hubungannya dengan Allah. Artinya, ketika kita mengangkat Yesus sebagai imam besar, kita dapati Yesus itu adalah orang yang benar. Sebab kalau kita merujuk kepada Ibrani pasal yang 4 ayat yang ke-15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia saleh. Yang pertama itu poinnya. Jadi, Yesus adalah imam besar yang saleh. Yang kedua, Yesus itu dalam kehidupannya sebagai manusia ketika dia berinkarnasi, sama seperti saya dan kita semua manusia, maka dia itu adalah tanpa noda. Yesus hidup tanpa noda, dia tetap murni dan sama sekali tidak tersentuh oleh kejahatan yang digambarkan di dalam Kejadian pasal 6 itu dimiliki oleh semua orang yang berdosa. Kecenderungan mereka adalah kejahatan. Ketaatan Yesus yang sempurna selama kehidupannya memungkinkan dia untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban yang dapat diterima oleh Tuhan. Itu yang kedua, Yesus tanpa dosa. Yang ketiga, Yesus sendiri kenyataannya terpisah dari orang-orang berdosa ketika dia naik ke sorga. Ya betul, dia mengalami pencobaan seperti kita. Kemudian dia mengalami penganiayaan yang begitu hebat. Bahkan dia taat di dalam kehidupannya sebagai manusia untuk mempersembahkan hidupnya sampai mati. Tetapi sesudah kematiannya, kematian tidak dapat mengalahkan dia. Dia bangkit dan kemudian Alkitab mencatatkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 bahwa dia terangkat ke surga. Artinya dia terpisah dari orang-orang berdosa. Nah, diangkat juga di dalam Ibrani pasal 7 bahwa Yesus itu lebih tinggi dari tingkat-tingkat sorga. Yesus lebih tinggi dari tingkat-tingkat sorga. Artinya Yesus telah ditinggikan di atas segala sesuatu yang ada. Dan oleh karena itu dia memiliki akses kepada Allah untuk bersatu dengan Bapa yang mengatasi segala langit. Dan yang selanjutnya, yang kelima, Yesus sepenuhnya adalah manusia. Dia bukanlah manusia berdosa seperti kita, tapi dalam kemanusiaannya, dia kita dapat jadikan sebagai teladan yang sempurna dari kehidupan manusia yang berdosa. Nah, ada pertanyaan penting di sini. Kalau kita membicarakan tentang di ayat inti ada melampaui tingkat-tingkat sorga. Apakah di sorga ada tingkatan-tingkatan yang berbeda? Sebenarnya di sorga tidak ada tingkatan-tingkatan yang berbeda. Ini hanyalah ekspresi menyatakan bahwa tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Yesus. Kalau kita melihat ekspresi ini bahwa tingginya langit pun tidak dapat mengatasi tingginya kemahakuasaan Yesus itu sendiri di dalam keilahiannya. Jadi artinya di sorga tidak ada tingkatan, tetapi Yesus melebihi semua tingkatan yang ada. Dalam hal ini hanyalah seperti ilustrasi yang menggambarkan untuk kita lebih mudah mengerti bahwa
Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Yesus. Oke, tadi kita sudah melihat perbedaan antara fungsi imam besar dan para imam. Lalu kemudian juga Yesus yang adalah imam besar yang bertugas dalam kerajaan surga. Dan saat ini mari kita melihat apa perbedaan antara imam besar yang bertugas dalam masa perjanjian lama dengan tugas imam besar yang dijalankan oleh Yesus dalam kerajaan surga. Kita bisa lihat gambaran ini di dalam kitab Ibrani, tetapi overall secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh imam di atas dunia ini menggambarkan pelayanan Yesus dalam kerajaan surga. Betul. Itu kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal 8 ayat 5, dikatakan di sana bahwa pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Ya. Tetapi dalam prakteknya kita akan melihat ada beberapa perbedaan-perbedaan yang signifikan antara pelayanan imam besar di dalam dunia dengan pelayanan Yesus sebagai imam besar dalam surga. Nah, kita bisa baca itu di dalam Ibrani pasal 7, ya, Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai 27. Sebentar kita akan dapati paling kurang ada 6 perbedaan, ya. Saya akan baca dulu ayatnya di dalam Ibrani pasalnya yang ke-7, mulai ayat 23, di sana dikatakan, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi ada paling kurang 6 perbedaan antara tugas keimamatan imam besar di atas dunia dengan apa yang Yesus lakukan. Yang pertama adalah kuantiti atau jumlah, ya. Imam besar di dunia jumlah mereka banyak karena ketika mereka meninggal diganti lagi dengan yang baru. Tetapi imam besar Yesus hanya satu karena dia adalah sifatnya kekal. Kemudian perbedaan yang kedua adalah masalah durasi, ya, durasi pelayanan. Imam besar dunia, durasi pelayanan mereka hanyalah temporari atau hanya sementara, ya. Tetapi imam besar Yesus, pelayanannya itu durasinya adalah permanen, ya, karena dia adalah Yesus, dia adalah imam yang kekal. Lalu yang kedua adalah frekuensi, ya, frekuensi. Di sini kita berbicara mengenai korban harian, ya. Imam besar yang ada di atas dunia ini, mereka mempersembahkan korban harian. Setiap hari mereka mempersembahkan korban, tetapi Yesus, dia hanya mempersembahkan satu kali untuk selamanya. Kemudian yang keempat adalah kualitas, ya. Kualitas ini adalah kehidupan dari imam itu sendiri. Para imam besar yang ada di atas dunia, mereka adalah orang berdosa, ya. Mereka adalah orang yang berdosa. Tetapi imam besar Yesus adalah orang yang saleh, imam yang saleh tanpa noda dan dosa. Kemudian yang kelima, perbedaan yang kelima adalah masalah objek, ya. Objek. Imam besar mereka mengorbankan hewan, sedangkan imam besar Yesus dia mengorbankan dirinya sendiri. Dan perbedaan yang terakhir yang keenam adalah fokus, ya. Fokus yaitu imam besar dunia mereka masih membuat korban untuk diri mereka sendiri, baru mempersembahkan korban untuk umat. Sedangkan Yesus, dia membuat korban untuk orang lain. Dia tidak memerlukan korban untuk dirinya sendiri. Baik, terima kasih pendeta. Dan untuk selanjutnya kita akan beralih kepada satu topik penting lain. Kalau tadi kita sudah membahas tentang keimamatan Yesus di dalam peraturan Melkisedek, menurut ayat inti kita, maka kita perlu bertanya juga, apa perbedaan hukum atau aturan keimamatan menurut aturan Musa dan Harun dengan aturan Melkisedek dalam hal kriteria
atau fungsi dan pengangkatan imam atau imam besar. Nah, dalam hal ini kita harus mengakui bahwa imam adalah jabatan yang bukan sembarangan. Sebab seorang imam itu pasti diangkat oleh Tuhan, ditetapkan oleh Dia. Contoh, dalam pengangkatan imam menurut peraturan Musa, seorang imam ini ditentukan oleh Tuhan. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Keluaran pasal yang ke-28 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku, yaitu Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Artinya, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat imam bagi Tuhan, maka ditetapkanlah atau diangkat Tuhan melalui Musa, imam itu dari abangnya, yaitu Harun, kemudian anak-anak mereka. Jadi kriteria untuk menjadi seorang imam dalam konteks perjanjian lama, itu semuanya harus keturunan Harun yang tergolong dari keturunan Lewi. Tidak ada seorang pun yang dapat memangku jabatan yang khusus ini selain dari keturunan Harun atau dari orang Lewi. Jadi anak-anak laki-laki Harun haruslah diangkat menjadi imam yang fungsinya adalah untuk melakukan segala urusan sistem upacara persembahan korban yang dilakukan di dalam perjanjian lama. Sebab kalau tidak demikian, maka orang-orang biasa yang ingin melakukan hal-hal yang khusus ini pasti akan kena celaka. Sudah banyak contoh di dalam Alkitab. Jadi kita harus akui bahwa tugas keimamatan ini dipilih oleh Tuhan langsung. Nah, kalau begitu, apa perbedaan dengan peraturan Melkisedek di dalam mengangkat keimamatan? Kita tahu bersama bahwa Yesus diangkat oleh Allah menurut kitab Ibrani pasal yang kelima. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima, firman Allah katakan demikian. Ayat yang ke-6 saya bacakan kembali. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena keteladanan kesalehannya ia telah didengarkan. Artinya Yesus mempersembahkan doa dan permohonan kepada Allah. Itu adalah fungsi dari seorang imam, menjadi perantara yang menghubungkan antara manusia dengan Allah. Tadi sudah banyak dijelaskan. Lantas peraturan Melkisedek ini adalah, kalau kita melihat asal-usul dari Melkisedek, maka tidak dijelaskan asal-usulnya. Dan sudah jelas dia bukan dari keturunan Harun. Artinya ada semacam peralihan yang Tuhan ingin buat dengan mengangkat, bukan seperti kebiasaan orang Israel mengangkat seorang imam. Kalau imam itu harus dari keturunan Lewi, anak-anak Harun, maka sekarang Tuhan mengangkat melalui peraturan Melkisedek. Yang kita dapati di dalam Ibrani pasal yang ke-7 tidak dijelaskan asal-usulnya. Artinya Alkitab silent terhadap hal itu. Tetapi ini menjadi kabar baik karena Yesus bukan dari keturunan Harun. Dia dari keturunan Yehuda. Itulah sebabnya ketika Yesus diangkat menjadi imam, maka Tuhan sedang mengadakan peralihan atau perubahan dari peraturan keimamatan menurut hukum Musa, sekarang dipindahkan menjadi menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus menurut peraturan Melkisedek diangkat oleh Tuhan, diangkat oleh Allah, dan dia memang layak untuk menjadi imam yang mengantarai manusia dengan Allah yang sebenarnya sudah terpisah oleh karena dosa. Dan sekalipun ia adalah anak, ayat yang ke-8, ia telah belajar menjadi taat dan dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Sekali lagi, memang imam adalah diangkat oleh Allah. Tetapi menurut peraturan Musa, kriterianya harus dari keturunan Harun atau dari kaum Lewi. Tetapi ketika Tuhan mengangkat Yesus sebagai imam besar, maka ini semacam peralihan atau perubahan dalam hukum-hukum untuk mengangkat seorang imam, dan fungsi-fungsinya sudah dijelaskan tadi. Baik, terima kasih.
Dan saat ini mari kita melihat beberapa fakta mengenai Melkisedek ya, yang kemudian dihubungkan dengan kehidupan Yesus sebagai imam besar. Nah, nama Melkisedek ini hanya sedikit disebutkan di dalam Alkitab ya. Secara harafiah arti nama dari Melkisedek itu adalah raja kebenaran. Dan Melkisedek ini diceritakan di dalam Alkitab, dia adalah seorang raja yang memerintah atas kota Salem atau yang kita kenal dengan Shalom. Arti kata Shalom adalah secara kosmik berarti perdamaian yang harmonis ya. Nah, Melkisedek ini adalah seorang yang menduduki dua jabatan, yaitu dia adalah seorang raja dan di lain sisi dia adalah seorang imam. Nah, jabatan dari Melkisedek ini adalah sebuah dasar untuk memahami bagaimana Yesus menduduki dua jabatan saat ini, yaitu dia adalah imam dan juga dia adalah raja. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ke-14 ayat 18 sampai 20, di dalam 3 ayat ini digambarkan kehidupan dan pelayanan dari Melkisedek. Dikatakan di sana, kita diperkenalkan di sana tentang otoritas dari Melkisedek, yaitu sebagai Raja Salem dan juga sebagai imam dari Allah yang Maha Tinggi. Dan ada beberapa fakta tentang Melkisedek ini di dalam Alkitab, yaitu yang pertama dia berbicara tentang Tuhan sebagai pencipta dan pembebas. Dan bukan saja itu, diceritakan juga bahwa dia menawarkan roti dan anggur kepada Abram setelah kemenangannya dalam pertempuran melawan musuh-musuhnya. Dan hasil dari ini kita bisa melihat bahwa Abram pada akhirnya mempersembahkan 1/10 ya, 1/10 kepada Melkisedek sebagai sebuah persembahan. Dan ini adalah sebuah informasi yang signifikan yang menggambarkan tentang otoritas dan juga menggambarkan siapa sebenarnya Melkisedek itu. Nah, di dalam Perjanjian Baru, penulis kitab Ibrani sementara mengangkat profil dari Melkisedek ini menjadi sosok yang sama seperti Kristus atau Kristus prainkarnasi ya. Ini memperkuat signifikan dari kehidupan rohani Melkisedek, yaitu di dalam kehidupannya bahwa dia tidak memiliki bapa, dia adalah Melkisedek yang kekal, dia tidak memiliki ibu, dia menyerupai anak Allah, tetapi tetap menjadi imam untuk selama-lamanya. Dan juga disinggung tentang perpuluhan dari Abraham di sini yang menegaskan tentang kebesarannya. Oleh karena itu ada beberapa fakta yang bisa kita pelajari tentang hubungan antara Melkisedek ini dengan Yesus, yaitu yang pertama bahwa Yesus itu adalah raja kebenaran yang sejati. Dia adalah Melkisedek yang menjalani kehidupan yang sempurna yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, ya. Kemudian yang berikut, Yesus juga adalah raja damai, ya. Dia rela datang ke bumi ini untuk membawa pendamaian melalui kematian dan juga kebangkitan lewat pengorbanannya. Kemudian yang berikut, Yesus juga adalah seorang imam untuk selama-lamanya. Menurut perintah Melkisedek, kita bisa baca itu di dalam Ibrani pasal 7 ayat 17. Dan yang kemudian adalah dia tidak melalui garis keturunan Lewi dan itu menjadikan keimamatannya itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Nah, dan akibatnya kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal 7 ayat 22, di sana dijelaskan bahwa ini yang menjadikan Yesus sebagai penjamin suatu perjanjian yang lebih baik, ya. Kemudian, karena di dalam Ibrani pasal 7 ayat 24 juga dikatakan bahwa karena dia memegang imamatannya secara permanen, berarti dia akan terus dan selamanya akan menjadi imam besar. Dan oleh karena itu kita mendapatkan kabar baik di ayat yang ke-25 bahwa dia mampu menyelamatkan semua mereka yang datang kepada dia. Ayat 25 di sana dikatakan bahwa karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tadi kita sudah bahas tentang imam besar, baik dalam perjanjian lama, imam besar dalam diri Melkisedek, bahkan juga dalam kehidupan pelayanan Yesus dalam bait suci surga. Dan muncul pertanyaan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah saat ini kita memiliki imam? Ya, apakah kita saat ini memiliki imam? Secara praktek, saat ini kita tidak lagi memiliki bait suci,
Sehingga tugas-tugas keimamatan di dalam perjanjian lama itu sudah tidak lagi menjadi praktek hidup dari umat-umat Tuhan. Tetapi secara kehidupan sehari-hari ya, secara praktis kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat tugas keimamatan ini di dalam 3 hal ya. Dalam 3 hal. Yang pertama adalah tugas sebagai seorang pendeta ya. Dia adalah seorang imam. Paling kurang di sini ada 3 hal yang dia lakukan sama seperti apa yang imam itu kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seorang pendeta itu adalah seorang kepala rumah ibadah ya. Dengan demikian dia adalah orang yang bertanggung jawab atas semua fasilitas dan tempat ibadah tersebut ya. Kita bisa lihat itu dari hal yang lebih besar seperti bangunan, lalu kemudian hal yang lebih kecil yaitu seperti tempat sampah di dalam gereja. Seorang pendeta bertanggung jawab untuk melihat segala sesuatu secara detail. Kemudian yang kedua, dia juga bertanggung jawab atas semua pelayanan, program-program yang dikerjakan oleh jemaatnya, oleh majelis jemaat. Kemudian hal yang ketiga yang memperlihatkan pendeta itu menjalankan tugas keimamatannya adalah dia adalah seorang pengantara bagi umatnya. Dialah seorang pendoa yang mendoakan umat-umatnya, mendoakan mereka agar mereka mendapatkan pengampunan, agar mereka mendapatkan kelayakan, dan memohon agar mereka dapat memperoleh keselamatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mereka, tadi yang pertama pendeta, yang kedua adalah mereka yang menjabat sebagai suami atau seorang ayah di dalam keluarga atau kepala keluarga ya. Yang pertama, oleh karena mereka adalah kepala rumah tangga, mereka bertanggung jawab atas semua yang ada di dalam rumahnya. Yang kedua, mereka juga adalah pemimpin rohani di dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, mereka juga adalah pengantara keluarganya ya, di dalam keluarganya. Kalau kita baca di dalam Para Nabi dan Bapa halaman 143, di sana Roh Nubuat mengatakan, biarlah bapa ya, ini bapa, ayah atau suami sebagai imam dalam rumah tangga meletakkan di hadapan mezbah Allah korban pagi dan petang, sementara istri dan anak-anak bersatu dalam doa dan pujian. Di dalam rumah tangga seperti itu Yesus senang tinggal. Jadi itu adalah tugas seorang suami yang adalah seorang imam untuk selalu menjadi membawakan doa pengantara atas keluarganya kepada Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga itu yang kita bisa baca di dalam kitab 1 Petrus pasal 2, yaitu kita semua ini adalah imamat yang rajani. Itu artinya adalah yang pertama, kalau kita lihat imam di dalam perjanjian lama itu, sekali mereka dilahirkan dan memiliki darah Harun, otomatis mereka akan menjabat sebagai imam. Tetapi kita, sekali kita dibaptiskan di dalam kehidupan rohani kita, menjadi lahir baru dalam kehidupan rohani, maka kita akan memegang jabatan imamat yang rajani. Ya, kalau kita baca jika Yesus yang adalah imam besar menjadikan dirinya sebagai korban persembahan, orang-orang Kristen juga begitu, ya. Mereka membawa diri mereka sebagai korban persembahan yang hidup. Kita bisa baca dalam 1 Petrus 2 ayat 5, spiritual sacrifice, dan Roma 12 ayat 1, living sacrifice, ya. Dan inilah yang kita bisa lihat kehidupan keimamatan di dalam kehidupan Kristen modern saat ini. Baik, terima kasih pendeta, sangat menarik. Jadi dengan apa yang kita diskusikan, maka kita dapati bahwa keimamatan yang lama itu adalah keimamatan yang tidak sempurna, yang selalu menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai imam besar kita. Ayat 11 ya berkata, karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Jadi artinya yang lama itu adalah peraturan yang ya artinya corruptible ya. Memiliki kelemahan yang sebenarnya mengilustrasikan tentang anak domba Allah, Yesus Kristus yang menjadi imam yang besar, yang akan bekerja untuk mengantarai kita dan untuk kepentingan kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Yesus memang masih bekerja sebagai imam besar di surga sampai saat ini? Kalau kita percaya terhadap apa yang dikatakan Alkitab, bahwa sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berjanji bahwa dia akan menyiapkan tempat di sana dan akan datang kembali menurut Yohanes pasal 14 ayat 1-3.
Dan kita tahu bersama di dalam Kisah pasal 1, dia pergi ke surga. Itu juga dijelaskan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 kalau kita baca ya. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-24 mengatakan bahwa sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dalam sistem mempersembahkan korban, ibadah di dalam perjanjian lama yang dilakukan oleh para imam, maka 1 tahun sekali mereka akan mengadakan hari pendamaian, di mana imam besar bertugas harus masuk ke dalam bilik yang maha suci. Di sana dia akan membawa segala perkara dari umat-umat Allah, dan kemudian setelah itu dia akan keluar lagi. Nah, ini digambarkan dengan kalau Yesus sudah ke surga, orang Advent percaya bahwa periode itu sudah lewat dan sekarang sejak tahun 1844 Yesus sudah memasuki bilik yang maha kudus. Dan sesudah itu, di sana dia sedang melakukan investigative judgment atau pengadilan pemeriksaan. Sesudah itu baru dia akan keluar kembali dan mengumumkan kemenangan. Pembebasan. Nah, artinya kalau Yesus belum datang ke dunia ini, maka kita percaya dia masih bekerja di sana. Dari apa yang kita sudah pahami, kronologi, cerita di dalam ayat-ayat Alkitab ini. Nah, kita percaya Yesus sedang bekerja di sana untuk mengentarai kita. Kabar baiknya adalah kalau kita percaya Yesus sedang memeriksa di sana dan mengantarai kita kepada Bapa, maka kita masih punya pengharapan. Masih ada kesempatan bagi kita yang percaya kepada Yesus untuk memperoleh pengharapan hidup kekal. Sebab tanpa Yesus bekerja di sana, maka berarti sudah hilang pengharapan kita. Kalau dia sudah keluar, maka tidak akan ada lagi pengantaraan. Itulah sebabnya kabar baiknya bahwa Yesus masih sedang bekerja di sana, menjadi kabar baik bahwa kita masih punya kesempatan. Nah, bagaimana kita merasakan Yesus sebagai imam besar yang sedang bekerja? Kita yakin dan dapat merasakan dia sebagai imam besar karena setiap kali kita berdoa, kita punya iman di dalam nama Yesus, doa itu pasti akan didengarkan. Setiap kali kita mengaku dosa, menurut 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, maka kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Semuanya diminta hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah sebabnya melalui pengaruh Roh Kuduslah, maka Yesus sedang bekerja di dalam hati kita. Kita tahu bahwa dia itu menjadi mediator, menjadi intercessor untuk kehidupan kita dan kepentingan kita. Saya senang ketika buku Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventist mengatakan bahwa mengetahui Yesus sedang melakukan tugas pengantaran di sorga, memberikan kepada kita pengharapan bahwa kecuali kita tidak memilih Yesus, maka kita akan hilang. Tapi kita adalah orang-orang yang memilih Yesus dan percaya kepadanya, maka kita tidak akan hilang. Artinya jaminan tentang keselamatan itu masih kita miliki. Dan setiap hari kita memiliki pengharapan iman bahwa sebelum Yesus datang, maka masih ada kesempatan bagi kita jikalau Roh Kudus itu masih bekerja. Kapan Roh Kudus bekerja? Ketika dia mengingatkan kepada kita dosa-dosa yang sudah kita lakukan, yang melawan kehendak Tuhan. Mengajak, menuntut kita untuk datang, mengaku, dan bertobat kepadanya. Amin. Jadi artinya pelajaran bahwa Yesus adalah imam kita yang setia. Kita dapat aminkan bahwa saat inilah hari di mana Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dia itu setia dan masih ada kesempatan untuk kita datang kepadanya. Untuk itu mari kita selalu berdoa, berharap kepada Tuhan Yesus, imam yang setia itu, untuk menyanggupkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita, sementara dia melakukan tugas pengantaran sebagai imam besar di bait suci surgawi. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, imam besar yang agung, yang sedang melakukan tugas keimamatan di dalam bait suci surga. Kami percaya untuk kepentingan kamilah Engkau berada di sana dan melakukan tugas keimamatan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan sanggupkan kami untuk terus menggunakan jasa Yesus Kristus, supaya hari lepas hari kami hanya mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya imam besar yang telah turut merasakan segala kelemahan kami. Dan Engkau tidak berdosa, sehingga memberi pengharapan kepada kami. Engkau sanggup menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Tuhan, berkatilah kami,
Berkatilah semua sahabat kami yang sedang menyaksikan program pendalaman Alkitab Cornelius Media ini. Biarlah semuanya diberkati, agar kami boleh bertahan sampai kesudahan. Sampai Yesus selesai melaksanakan tugas keimamatan, datang kembali ke dunia ini. Kami semua akan hidup di dalam kerajaan sorga dalam keadaan yang kekal. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih banyak untuk Engkau sudah bekerja dalam kehidupan kami melalui kuasa Roh Kudus. Terima kasih banyak untuk keselamatan yang Engkau berikan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.